Saya ngelihat itu Mbak, ngelihat ya ada yang terbang gitu, putih-putih, rambutnya panjang dari belakang rumah gua ke kamar mandi gua. Selesai azan maghrib, nggak lama dia nangis dari kamar belakang tuh pindah ke depan, ke ruang tamu kan, ke ruang keluarga pindah dia nangis. Oh sakit, ngeluhnya pinggangnya dia yang sakit. Aduh sakit. Gue kira sama nyokap gue tuh biasa aja ya, gue kira sakit pinggang biasa. Azan maghrib nggak lama dia nangis dari kamar belakang tuh pindah ke depan, ke ruang tamu kan, ke ruang keluarga pindah dia nangis. Sakit, ngeluhnya pinggangnya dia yang sakit. Aduh sakit. Gue kira sama nyokap gue tuh biasa aja ya, gue kira sakit pinggang biasa kan. Nggak taunya cuy jam 9 atau jam 10 ya kesurupan Mas ya. Nggak taunya jam 9 atau jam 10 itu waktu kita apa ya, kecil ya, SD jam 9 jam 10 tuh dia kesurupan. Iya, akhirnya gue manggil tetangga depan rumah gue. Iya, waktu itu bokap nggak ada ya, papa ke Lampung. Iya, bokap gue lagi dinas di Bandar Lampung. Jadi cuma ada gua, mbak gua, sama bang gua bertiga. Dan dia tuh kesurupan. Dan lama banget kesurupannya tuh dari jam 9 malam sampai jam bukan lebih sampai subuh. Sampai subuh. Jadi tuh udah dipanggilin ustadz yang ngomong kalau di sebelah rumah gua ada anak kecil itu. Dia tuh sampai datengin tuh sampai dari jam 11 sampai jam 2 tuh belum mau keluar cuy. Jadi dia tuh diikutin. Misalkan ustadznya ini sebenarnya dia itu benci gitu. Iya, benci sama tukang pijit. Pokoknya benci sama salah satu orang yang deket sama nyokap gue juga. Dia benci. Orang sini asli ya. Orang sini asli. Akhirnya ya mungkin dikirim, nggak tahu gue juga. Pokoknya dia dikeluarin sama ustadz tuh nggak bisa. Dia cuma ngomong gini, ini yang bisa menyembuhkan saya nih nyokap gue doang lah. Pokoknya nyokap gue doang yang bisa nyembuhin. Ya nyokap gue kan nggak sadar ya. Ngapain kok, emang saya bisa apaan? Saya kan nggak bisa ngapa-apain, nggak punya ilmu buat menyembuhkan kayak gitu. Ternyata nyokap gue lupa kalau dia pernah dikasih doa sama yang itu, orang yang itu yang dibenci sama dia. Singkat cerita, akhirnya udah tuh sampai jam 2. Jadi orang-orang ustadz-ustadznya itu rame banget. Sampai tetangga gue atas nggak keluar. Jadi ustadznya ngasih minum kan. Iya nih, minum dulu nih airnya. Terus sama mbak gue digini, disemburin ke mukanya itunya ustadznya kan ya. Gak tuh gue konyol juga. Minum apa ini? Comberan. Iya, ini minuman air comberan ini mah. Lah kata gue juga pengen ketawa tapi ngeri kan ya. Anjir, kata gue serem juga. Nah udah kayak gitu, udah ngomong udah disemburin, yang ustadznya tuh ngedoain dia kan. Dia duduk di depannya dia gini kan, dipegang gini sama ustadznya. Dia ngapain cuy? Dia begini sambil duduk sila sambil begini susu. Anjir, kata gue konyol juga nih. Ini kesurupan apa ngelawak kan ya. Gue mikirnya gitu, udah kayak ngelawak aja. Nggak taunya terus nggak lama ustadznya juga ini yang masukin anak kecil. Jadi dia ngajak main sama itunya, ngeledekin terus sampai jam 2 pagi tuh dia nggak mau keluar cuy. Sampai jam 2 pagi nggak mau keluar, akhirnya ditinggal sama ustadz itu. Soalnya ya udahlah biarin aja, ntar juga keluar sendiri kata ustadznya kan. Akhirnya bener pas azan subuh jam 5, singkat cerita jam 5 dia keluar, dia nangis. Katanya badannya sakit semua, dia nggak tahu dia habis ngapain. Ya ternyata dia habis disurupin itu. Tuh. Ya banyak yang pernah disurupin. Terus ada temen nyokap gue lagi tukang gue lagi benerin atas aja. Iya, dari atas atap kan ya, tiba-tiba langsung terjun bebas cuy, lagi benerin genteng kan ya. Padahal sininya ada pot. Iya, untung kagak kalau kena mal modern ya. Itu rumah itu selain horor juga penuh dengan kesialan ya kan ya, rumah sial banget itu. Ini gara-garanya tuh dulu tuh waktu keluarga gue pindah situ ada ular kecil warna ungu masuk rumah ya kan. Karena kita nggak tahu, nah sama yang kerja di rumah gue ini cowok ya kan, sebut saja dia Jatmiko, emang namanya Jatmiko. Jat, ada ular, kata bokap gue kan. Oh iya pak, ambil Jat, bawa keluar. Ya udah, terus akhirnya sama Jatmiko sama gue ya kan, karena ularnya kecil dibunuh. Katanya sih yang gue baca-baca ya,
Katanya kalau ada ular masuk rumah nggak boleh dibunuh, diusir aja. Kalau nggak dikasih garam ya. Kasih garam juga percuma, Ya, ular sudah mati. bukan lintas soalnya kan. Terus datang lagi ularnya ya kan, beberapa bulan kemudian kita bunuh lagi. Iya, selain itu juga memang rumah gue tuh banyak orang-orang Iya yang sih. sirik. Selain ada ular Terus ada juga. nih ya satu nih, kan sanyu gue mati ya. Nah sanyu gue mati ini manggil tukang kan, benerin tuh, dibongkar ya kan. Pas dibongkar si tukangnya ini nemuin ini tulang belulang gitu dah. Iya. Nah itu rumah gue juga konyol cuy. Itu Jadi bekas apaan tuh rumah? Jadi rumah gue juga konyol ya. Selain emang kompleknya rada udah serem, dulu tuh terkenalnya komplek gue tuh tempatnya jin buang anak. Komplek gue rumah yang dulu dari orang sini asli, dia cerita sama bokap gue kalau rumah gue tuh dulu kompleknya tuh bekas komplek jin buang anak, ditambah lagi dapat kiriman kan tuh rumah jadi gue. tuh komplek itu ya dulunya kan. Kebetulan gue main Vespa, terus gue kenal sama sesepuh orang situ, pengguna Vespa juga ya kan. Terus gue diceritain nih, dulu dia mantan pejuang gitu dah katanya ya kan. Ceritain, Pak, kan gue nanya, itu Pak kompleks saya tuh dulu bekas apa ya Pak? Dulu mah komplek kamu bekasnya orang, ya itu yang tadi gue bilang jin buang anak tuh. Sama kalau setiap malam apa gitu ya, ada kayak semacam tradisi adu ilmu santet. Jadi tuh bola api tuh sering banyak. Iya Makanya. iya beneran, nggak bohong gue. Oh gitu Pak, pantas aja ya Pak, kompleks saya angker. Padahal itu padat ya, dan gue tuh sering banget ditakutin setan gitu, Dan diketawain, ditampakin. iya. Terus gue pernah nih ya, gue balik tuh belajar bareng kan ya, belajar kelompok kan sama temen gue, sahabat gue ya kan, Grace ya kan ya. Pas gue balik ya kan, jalan kaki kan, pas udah mau deket rumah gue nih, kan udah lampu ya, malam kan. Gue jalan, kok di belakang gue ada bayangan lagi ya. Bukan gue tapi bayangan, iya demi Allah. Terus Itu waktu kecil depan rumahnya si. Gue berhenti dong otomatis ya kan. Gue lihat ke belakang, siapa ya, bayangan siapa lagi ini. Gue lihat gini, gue namanya bocah kan, gue lari aja takut. Dari situ tuh gue sering banget sih diliatin di komplek. Emang sih komplek gue tuh horor. Selain rumah gue juga, di rumah sebelah gue tuh dulu horor banget. Jadi Iya, bener. katanya sih sebelum Makanya dia pindah ya, om siapa dia tuh, lupa pindah gue. dia pindah. Mungkin orangnya lebih sering ngaji kali ya. Jadi yang dari sana tuh pindah ke rumah gue semua kebanyakan. Katanya orang-orang tuh begitu. Nah rumah gue ini tuh selain horor juga konyol cuy. Kalau rumah rumah sebelah juga serem. Iya itu lebih parah ya, lebih Jadi nih ya, horor. si pemilik rumah nih suka dikelitikin kakinya. Iya, kakinya. Terus si pembantunya juga yang sebelah rumah kita ya, itu dibangunin Tengah malam cuy, Ya, diminta buat intel. Iya beneran. Beneran tuh nggak bohong, real. Itu mbaknya sendiri yang cerita. Dia dibangunin Suruh bikin tengah malam, teh. suruh bikin intel, terus keluar darah dari sini. Aduh, keluar dari kupingnya di atas tangga. Itu mbaknya sendiri yang cerita. Makanya sekeluarga pindah. Iya, pindah. Dan gue percaya nggak percaya pada waktu itu ya kan. Iya. Gue tetap bertahan di rumah itu dan akhirnya ya. Ya, terus ada rumah gue tuh konyol dan sial juga, termasuk rumah sial lah. Masa LPG yang tabung biru itu tuh di rumah gue bertahannya cuma seminggu doang, sedangkan nyokap gue tuh maksudnya jarang masak lah ya. Iya, jarang banget. Dulu tuh jarang banget masak, maksudnya nggak pernah masak yang berat, masak secukupnya. Sedangkan gue semenjak gue pindah di sini, LPG gue bisa sampai sebulan, bisa sampai sebulan setengah. Sampai orang LPG-nya tuh tukang LPG Sampai LPG heran, sampai heran. Tukang LPG nganterin ke rumah gue tuh sampai heran gini, sampai ngomong sama nyokap gue, Bu, kayaknya mendingan rumahnya ibu nih yang di atasnya LPG ini ditaruhin kayak kopi pahit, kopi manis, kue kayak gitu-gitulah pokoknya, ya sajen lah, Kak sajen Bu. Soalnya saya kok heran ya Bu, masa seminggu sekali tabung LPG yang Gede, biru yang gede, bukan yang 3 kilo zaman dulu kan nggak ada yang 3 kilo. Iya, yang gede
Masa seminggu udah habis, sedangkan nyokap gue nggak pernah masak, jarang banget masak. Ya kan Ya, sekarang makanya pikir aneh. iya, kita mikir pakai logika aja kok. Selama seminggu tuh udah habis, diapain? Kalau menurut itu yang antar LPG tuh sampai ngomongin mungkin disedot kali gua sama yang penghuni sini digituin kan ya. Soalnya penghuni situ ahli vakum, Iya. cleaner. Vacuum cleaner buat nyedot-nyedot gitu. Setan, Iya. Iya, bener itu. Ini real. Ini nggak bohong gua, dia sampai Oh, ngomong gue kayak pernah gitu. nih diliatin lagi Di mana? di kulkas ya, Iya. orang tinggi gede gitu. Ini horor banget anjir. Iya, nongol gitu. Kalau Di gue atas kulkas. Kalau gue sih alhamdulillah jangan sampai lah, nggak pernah diliatin gue. Kalau didengerin pernah, tapi nggak di sana gue. Kalau di sana nggak pernah, cuma ya itu. Jadi rumah itu tuh penuh sial juga. Jadi terus udah selesai udah yang LPG itu nggak kelar sampai gue pindah rumah juga. Yang waktu gue masih di sana tuh LPG tuh seminggu sekali ganti mulu cuy. Lu bayangin beli udah sampai tukangnya Gila, tuh yang ibu-ibunya yang jualan LPG tuh sampai heran, orang jarang masak ya. Sering-seringnya masak kayak sebulan cukup, ini lagi jarang masak seminggu doang. Seminggu sekali. Iya. Gila. Sampai disuruh naruh sajen, katanya suruh doain katanya. Lah kita mah kagak pernah naruh begituan, jadi kagak kita taruh, kagak kita ikutin kan. Soalnya tuh hantu di rumah kita yang dulu itu ya, kebanyakan itu hantu kiriman. Iya, bukan real dari Bukan situnya. real emang bawaan dari penghuni sini gitu, misalkan kayak di rumah ini atau gimana di Enggak. daerah tersebut, bukan, karena Kiriman. hantu-hantu kiriman. Dan gue tuh selalu dengar, ya itu tadi yang balik lagi ke cerita sebelumnya, karena gue nggak bisa tidur cepat, sering banget di atas genteng gue suara duar. Kayak ledakan gitu Iya. kan ya? Iya. Dan gue sendiri yang dengar. Adik gue, nyokap gue, bokap gue juga udah pada tidur. Terus gue tanya besok paginya kan, lu denger nggak? Jawabannya kagak. Gue doang yang denger. Kadang pernah dengar, cuma nggak sering dia. Soalnya kan dia yang paling sering melek malam. Kalau gue kan jam 9 jam 10 Gue udah molor tuh dia. duduk nih ngerjain apa gitu di ruang tamu, kadang begadang karena kan dulu kan smoking ya kan. Ya gue tahu sekeliling ada yang lewat bodo amat tuh mah. Banyak. Asal belum diketawain aja. Kalau udah diketawain gue rada takut. Horor. Kan rada takut. Ya udah takut. Ya, emang hasilnya kita penakut. Iya. Ya emang nggak berani banget gitu. Makanya Ya manusia normal lah gimana. iya. Kalau ditakutin ya takut. Kalau nggak ada yang enggak. Jadi ngajiin ya. Kita nih sekeluarga alhamdulillah ya rajin gitu ngaji sehabis sholat ya. Iya. Tetep aja di sono. Tapi ada satu titik nemuin rumah itu kalah sama kita. Nanti deh gue ceritain. Terus cerita selanjutnya tuh ada temen nyokap gue nih lagi bertamu ke rumah gue kan, lagi bertamu, lagi main. Gue belum balik kuliah. Belum, dia masih kuliah, dia belum balik kuliah. Sore gue mau balik kuliah tuh dulu. Lu nginep, lu malah nggak balik. Iya, sering nggak balik. Iya, dia di kosan temennya kan, main maghrib kan ke rumah gua tuh, lagi ngomong biasa tiba-tiba cuy, yang gue ceritain kemarin di teras gua ada, tiba-tiba dia dari jadi ruang tamu sini ada pintu kan, dia duduk di sebelah sini nih, sini pintunya, ngeliat ke arah sana ruang tamunya kan, tiba-tiba